Amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita ini. Langkah yang kedua, salawat bertangkaikan salam guru pimpinan alam Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Baik, di sini sebelum kami memulai presentasi kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Sahra Nasution sebagai moderator dan yang samping kanan saya Ica Tresnawati Situmeang sebagai penyaji kedua. Saya Putra Pandiana sebagai penyaji kelima. Saya Sutira Penyatonga sebagai penyaji kelima. Saya Keti Mariska sebagai penyaji pertama. Nah, di sini sebelum kami menyampaikan materi kami akan menyampaikan judul materi kami yang berjudul Teori dan Luas Perkembangan. Nah, di sini teman-teman, apakah ada yang tahu teori perkembangan itu apa? Tidak. Teori perkembangan itu adalah merupakan pendidikan, penyesuaian dan perubahan yang padat atau yang teratur. Yang teratur ataupun yang berlangsung kepada kehidupan kita semua. Aspek-aspek teori perkembangan ini meliputi dengan perkembangan fisik, kognitif, dan emosional. Nah, untuk lebih jelasnya, teman saya akan melanjutkan materi. Oke, kami akan memperlihatkan video kami. Proses pertumbuhan. Kak. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi kami perkembangan anak sampai dewasa yang akan dibacakan oleh saudari Revi Mariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori perkembangan anak sampai dewasa. Teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan oleh Erik H. Erikson merupakan salah satu teori yang sangat memiliki
berperanan penting di psikologi. Bersama Sigmund Freud, Erikson memiliki posisi yang sangat penting di dalam psikologi. Dalam tahap ini, anak berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan dan kehangatan. Jika ibu berhasil dalam memenuhi kebutuhan anaknya, sang anak akan dapat mengembangkan kemampuan dan mempercayai serta mengembangkan asa. Jika krisis ataupun fase ini tidak terwujud, maka seorang anak tersebut tidak akan percaya dengan orang lain sepanjang hidupnya. Kemudian tahap kedua yaitu autonomi versus shame and doubt, yaitu otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Ini terjadi ketika anak berumur 1 sampai dengan 3 tahun. Pada tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas dirinya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya serta mengajarkan bagaimana cara mengontrol keinginan, namun tidak dengan perlakuan yang kasar. Apabila anak tidak berhasil melewati fase ini, maka tidak akan memiliki inisiatif pada tahap selanjutnya dan mengalami kesulitan di tahap-tahap berikutnya. Tahap yang ketiga yaitu inisiatif dan will atau inisiatif versus kesalahan. Ini terjadi pada anak usia 3 sampai 6 tahun. Dalam tahap ini, anak akan belajar merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Apabila tidak berhasil di tahap ini, akan membuat sang anak takut untuk mengambil inisiatif karena takut melakukan kesalahan. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu industri versus inferiority ataupun kerajinan versus inferioritas. Ini terjadi ketika anak berusia 6 sampai 12 tahun. Di tahap ini anak akan belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan atas apa yang diperolehnya, khususnya tugas-tugas akademik. Penyelesaian di tahap ini akan menciptakan rasa bangga terhadap apa yang diperolehnya, dan apabila seorang anak gagal dan tidak mampu menemukan solusi positif dan tidak mampu mencapai apa yang diraih oleh temannya, maka ia akan merasa inferior atau merasa gagal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada aja. Ada kan maka kita adakan jeda sedikit. Baik, terima kasih kepada Saudari Revi yang telah membacakan materinya. Nah, selanjutnya kepada pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Saudari Ice. Kepada Saudari kami silakan. Baik, selanjutnya terima kasih kepada saudari pemateri pertama, dan di sini saya akan melanjutkan untuk tahap 5, yang dimana pada tahap 5 berusia 12 tahun sampai dengan 20 tahun. Pada tahap ini terjadi perubahan fisik dan jiwa dalam masa biologisnya, yang dimana pada tahap ini kita melihat seseorang itu seperti sudah dewasa, namun di sisi lain masih ada orang yang menganggap seseorang ini belum dewasa dalam usia 20 tahun. Nah, dalam fase ini orang tua dan teman bermainnya sangat berpengaruh untuk masa pertumbuhan anak tersebut, yang dimana jika anak tersebut gagal dalam fase ini, maka yang dia rasakan akan seperti krisis identitas, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, tahapan yang
tahun bisa kita katakan sebagai masa dewasa muda, yang dimana pada masa dewasa muda ini mereka belajar untuk cara berinteraksi kepada sesama, yang dimana jika mereka gagal dalam berinteraksi, yang mereka rasakan adalah kesepian. Begitu juga sebaliknya, ketika mereka berhasil dalam berinteraksi kepada sesama, maka dia akan memperoleh kasih dan cinta. Selanjutnya pada tahap umur 30 sampai dengan 65 tahun, yang dimana proses perubahan yang dia alami itu proses tahapan timbal balik antara yang dia berikan kepada seseorang tersebut, yang dimana seseorang tersebut akan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk generasi penerus bangsa. Jika seseorang tersebut gagal dalam fase ini, maka seseorang tersebut akan merasa hidupnya tidak berarti. Selanjutnya, tahap ke-8 atau tahap yang terakhir dalam teori perkembangan anak sampai dewasa, yaitu tahap usia 65 tahun atau tahap lanjutan, yang dimana pada tahap ini seseorang tersebut akan mengalami refleksi diri di masa lalunya yang menimbulkan rasa kebahagiaan. Nah, apabila seseorang tersebut tidak menemukan kebahagiaannya di masa lalunya, maka ia akan merasa hidupnya putus asa dalam hal ini. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Ice yang telah membawakan materinya. Nah, yang selanjutnya pada materi yang selanjutnya, karena materi itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Tugas-tugas perkembangan. Nah, pengertian tugas-tugas perkembangan yaitu mengartikan tugas-tugas perkembangan itu sebagai suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam tentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Tugas-tugas perkembangan ini berkaitan dengan sikap, perilaku, atau keterampilan yang segoyanya dimiliki oleh individu sesuai dengan usia atau fase perkembangannya. Menurut Hurlok menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai social experimentation, dalam arti setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia. Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak mulai dari 0 sampai 6 tahun. Belajar berjalan terjadi pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini tulang kaki, otot atau susunan sarafnya telah matang untuk belajar berjalan dan belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Sistem alat pencernaan makanan dan alat pengungunya pada mulut telah matang untuk hal tersebut. Belajar berbicara yaitu mengeluarkan suara yang berarti, menyampaikannya kepada orang lain. Sesuatu secara teratur dalam situasi tertentu sampai anak belajar mengasosiasikan atau menghubung-hubungkan suara-suara. Belajar buang air kecil dan buang air besar sebelum usia 4 tahun. Anak pada umumnya belum dapat mengatasi atau menahan atau seperti yang dibilang mengompol karena perkembangan saraf yang mengatur pembuangan belum sempurna.
Tugas-tugas perkembangan pada masa sekolah mulai dari 6 tahun sampai 12 tahun. Tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak akan berakhir. Anak-anak akhir menurut Samsu Yusuf. Tugas perkembangan pada masa ini meliputi belajar untuk memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sebagai makhluk biologis, dan yang terakhir belajar bergaul dengan teman-teman sebaya, yakni belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru serta teman-teman sebayanya. Sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh pemateri yang keempat oleh Agustina Rikama. Kepada saudari kami silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu tugas belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung salah satu masa usia 6 sampai 12 tahun disebut sebagai sekolah karena pertumbuhan jasmaninya dan perkembangan rohaninya sudah cukup matang untuk menerima pengajaran. Belajar mengembangkan konsep sehari-hari apabila kita melihat sesuatu, mendengar, mengecap, mencium, dan mengalami tingkah suatu ingatan pada kita. Ingatan mengenai pengamatan yang telah lalu itu disebut konsep atau tanggapan. Semakin banyak pengetahuan, semakin bertambah konsep yang diperoleh. Selanjutnya mengembangkan tata hati. Berikut ini adalah tugas mengembangkan sikap perasaan yang berhubungan dengan norma-norma agama. Belajar memperoleh kebahasan yang bersifat pribadi, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial, lembaga-lembaga. Selanjutnya tugas-tugas perkembangan masa remaja. Proses perkembangan masa remaja berlangsung selama lebih 11 tahun. Mulai usia 12 sampai 20 tahun pada wanita dan 13 sampai 22 tahun pada pria. Dalam psikologi Islam, masa remaja masuk dalam fase amrat. Tugas-tugas hidup manusia yang dipersiapkan pada masa amrat adalah yaitu memiliki kesadaran tentang tanggung jawab semua makhluk, memiliki wawasan atau pengetahuan memadai tentang makhluk hidup, memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam bidang tersebut. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan dewasa dini. Masa dewasa awal merupakan fase perkembangan saat remaja mulai memasuki masa dewasa yakni 21 sampai 40 tahun. Masa dewasa awal merupakan fase perkembangan seorang remaja mulai memasuki masa dewasa yakni usia 21 sampai 40 tahun. Sebelum memasuki masa ini, seorang remaja lebih dahulu berada pada tahap ambang dewasa atau masa remaja akhir yang lazimnya berlangsung 21 tahun atau 22 tahun. Adapun tugas-tugas perkembangan orang dewasa ini adalah yaitu memiliki pasangan hidup, belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri, mulai hidup dalam satu keluarga pasangan dan anak, belajar mengasuh anak, mengelola rumah tangga, mulai bekerja atau membangun karir, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara, bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan sosial. Terima kasih saudari. Dan selanjutnya pemateri terakhir akan dibacakan oleh saudari Elvika. Kepada saudari kami persilahkan. Selanjutnya materi yaitu C. Aplikasi teori serta tugas perkembangan dalam praktik. 1. Aplikasi teori kognitif dalam proses belajar. Teori perkembangan kognitif diaget anak-anak melakukan adaptasi dengan menginterpretasikan objek yang mereka amati di sekeliling. Selanjutnya tahap perkembangan kognitif menurut diaget terdiri dari berada yaitu perkembangan pemikiran, intelektual, dan juga penyerapan bahasa. Selanjutnya, dua faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Wadsworth 2004 yaitu
ada 4. Yang pertama pengalaman, yang kedua kematangan, yang ketiga transmisi sosial, yang keempat akuilibrasi atau keseimbangan internal. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran yaitu membahas cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Karena itu guru haruslah menggunakan bahasa yang sesuai dalam mengajar dan sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Dan yang selanjutnya keempat yaitu implikasi teori kognitif Vygotsky pada proses pembelajaran. Dengan itu, kegiatan yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pendidik didorong untuk berbicara dengan keras ketika terlibat dalam melatih pemecahan masalah. 2, untuk menentukan keterampilan dan jenis hubungan. Yang ketiga, mengemas pembelajaran atau cantik sesuai perkembangan siswa. Dan yang keempat, merencanakan tugas kolaboratif untuk mendorong pembelajaran kooperatif. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Helvika yang telah membawakan materinya. Nah, di sini sebelum kami membuka sesi tanya jawab, adakah teman-teman sekalian yang ingin memberikan kritik ataupun saran atau pendapat? Boleh. Pada saudari Nur Sarifah, kami silakan. Senyum. Senyum. Kalau makan hukum. Menurut saya, Kalau makan hukum. dalam saya ingin memberikan komentar yaitu pada slide atau gambar ke-7. Menurut saya tulisannya kurang jelas dan susah untuk dibaca dan itu aja. Menurut saya animasinya sudah bagus, cuman sayangnya di situ Pak. Tulisannya? Iya, tulisannya Kurang diperbesar. bukan sebesar sih Kak, nggak kelihatan sama sekali. Pada slide, pada itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Nur Sarifah telah memberikan komentarnya. Apakah ada lagi yang ingin memberikan komentarnya atau pendapatnya teman-teman? Kepada saudara Abdulwan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memberikan komentar atau saran kepada kelompok penyaji. Yang dimana di dalam suatu penerapan materi, di situ ada istilah-istilah bahasa Inggris kan? Apa salahnya istilah itu diungkapkan dan menggunakan kata-kata? Banyak istilah-istilah bahasa Inggris di situ yang tidak digunakan. Seperti di materi yang pertama, ada di situ tahapan-tahapannya, ada kan bahasa Inggris di situ tidak digunakan. Aturannya jika digunakan mungkin itu akan lebih sedikit menarik. Itu digunakan. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih saudara Abdulwan. Apakah ada lagi yang ingin menambahi atau memberikan saran? Oke. Nah, di sini kami membuka sesi tanya jawab kepada 3 orang tercepat. Kalian persilakan. Kalian persilakan. Baik, pertanyaan dari kelompok 11. Pertanyaan saya, dalam perkembangan anak yang kurang berhasil, apakah akan berefek ketika dia beranjak dewasa? Bagaimana cara mengatasinya? Kepada saudari Putri. Selanjutnya kepada saudari Yulia, kami persilakan. Nama saya Yulia Bagaimana kita sebagai calon guru dalam mengetahui setiap perkembangan peserta didik dalam sebuah saudari Yulia Satika Sukwa. Dan selanjutnya tunggu dulu. Kami belum yang paling cepat. 1, 2, 3. Dosa.
Rosa. Ulangi dulu, nggak tahu. Ulangi. Perkenalkan saya dari kelas 1. Saya ingin bertanya, apa saja hal yang dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan pada anak? Sekian, terima kasih. Serta didik. Nah, di sini berikan kami sedikit waktu teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Baik teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan pertama yaitu saudari Putri yang akan dijawab oleh saudari Agustina. Kepada saudari kami silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Pertanyaannya, tahapan perkembangan anak yang kurang berhasil apakah akan terjadi ketika dia beranjak dewasa? Ya, karena di dalam usia dia beranjak 1 tahun atau 2 tahun, ketika misalkan itu sering ditinggalkan oleh orang tuanya, contoh sering ditinggal kerja, sering tidak diperhatikan, sering dibiarkan hal sepertian. Anak bisa kekurangan perhatian dan dia akan mengakibatkan anak memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami ketakutan, stres, hingga depresi, yang membuat anak tumbuh dengan perasaan tidak aman dan kehilangan rasa nyaman. Terima kasih kepada saudari Agustina. Baik teman-teman, ada kami yang ingin menambahi pertanyaan atau jawaban kami? Pas. Kepada saudari Putri, apakah ada lagi jawaban dari kami? Oke, pertanyaan kedua yaitu pertanyaan dari saudari Yulia kedua akan dijawab oleh saudari Revi. Para saudari baru silahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yulia. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara guru dalam mengikuti setiap perkembangan peserta didik dalam sebuah pembelajaran. Jawabannya adalah cara guru dalam mengetahui setiap perkembangan peserta didik dalam sebuah pembelajaran yaitu dengan melakukan tes seperti tes kecerdasan, tes bakat, tes kepribadian, dan tes prestasi belajar. Tes yang biasa dilakukan di kelas yaitu tes prestasi belajar melalui tes summatif, tes format, dan esai. Terima kasih kepada saudari Revi yang telah memberikan jawabannya. Kepada saudari-saudari, apakah ada yang ingin menambahi jawaban kami? Kepada saudari Suci, kami silakan. Tahu aja udah. Baiklah, saya Suci Aulia Ramadhani harap perwakilan dari kelompok 6 ingin menambah jawaban dari Pakarayan. Pertanyaannya, bagaimana cara guru dalam mengetahui setiap perkembangan peserta didik dalam sebuah pembelajaran? Guru dapat mengetahui perkembangan peserta didik dalam sebuah pembelajaran dengan cara melakukan observasi. Guru dapat mengamati tingkah laku peserta didik selama pembelajaran untuk memahami interaksi mereka dengan materi. Lalu dengan cara kolaborasi dengan orang tua, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran dengan berbagai informasi tentang perkembangan anak mereka dan mendengarkan masukan dari orang tua. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Suci yang telah menambahi jawaban kami. Nah, apakah ada lagi yang ingin menambahi jawaban kami, teman-teman? Tidak ada. Kepada saudari Yulia, apakah bisa menerima jawaban kami? Berikutnya kepada saudari yang dibacakan oleh saudari Ice. Kepada saudari kami silakan. Baik, terima kasih. Ini saya akan mencoba Sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Agnes, yang dimana pertanyaannya apa saja hal yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Yaitu ada beberapa faktor yang dapat menghambat tumbuh kembang anak, yaitu bisa dari status gizi, pola asuh, hingga sanitasi dan lingkungan yang baru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Ice yang telah menjawab pertanyaannya. Kepada saudara-saudari, apakah ada yang ingin menambahi jawaban? Kepada saudari Habibah, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menambahi jawaban dari kelompok penyaji.
di mana apa saja faktor penghambat perkembangan dan pertumbuhan anak. Yang pertama itu autisme, yaitu kelainan otak. Yang kedua, attention deficit hyperactive disorder, yang artinya otak tidak bekerja sebagaimana semestinya. Yang ketiga, Center Auditory Processing Disorder, yang artinya gangguan dari pendengaran. Yang keempat, kondisi lingkungan penuh tekanan. Yang kelima, terbatasnya aktivitas fisik. Yang keenam, malnutrisi. Yang ketujuh, tidak ada kedekatan emosional dengan anak. Yang kedelapan, pengaruh geografis, status sosial ekonomi. Yang kesembilan, polusi udara. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Habibah yang telah menambahi. Oke, kepada saudari Resti kami persilakan. Assalamualaikum Masih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Resti Ardewati dari kelompok 3. Di sini saya mau menambahkan sedikit dari jawaban saya, yang dimana ada beberapa faktor yang menghambat tumbuh kembang anak, yaitu bisa dari status gizi, pola asuh, hingga sanitasi lingkungan yang buruk. Seorang anak dinyatakan tidak sesuai atau mengalami hambatan apabila berat badan tidak naik, turun, atau berlebihan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Resti yang telah menambahi jawaban kami. Adakah lagi yang ingin menambahkan? Oke, kepada saudari siapa namanya? Frida kami persilahkan. Baik, saya ingin menambahkan sedikit dari bagian apa yang menghambat pertumbuhan perkembangan anak, yaitu akibat kegiatan yang memadai, pola asuh yang buruk, kurangnya stimulus yang dibutuhkan, gangguan tumbuh kembang yang tidak ditangani, serta faktor bawaan dan faktor lingkungan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Frida telah menambahi jawaban kami. Apakah ada lagi yang ingin menambah jawaban kami? Mas. Kepada saudari Agnes, apakah bisa menerima jawaban kami? Karena berakhirnya sesi tanya jawab, kami akan memberikan kesimpulan. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu dari paparan materi yang telah kami jelaskan dapat disimpulkan bahwa teori perkembangan adalah teori yang memfokuskan kepada perubahan dan perkembangan struktur fisik maupun psikologis yang terstruktur dan kontinu dalam berbagai tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematian. Baiklah, di sini sebelum kami mengakhiri materi presentasi kami, saya ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Kota Medan, jangan lupa singgah ke Beras Pagi. Kalau ada salah kata maupun perbuatan kami di depan, mohon maafkanlah kami.